Tadi kalau misalkan hulu nih Pak Ustadz, kan Iya, salah satu syaratnya adalah sang istri harus mengembalikan mahar yang dulu pernah diberikan oleh sang suami. betul. Dulu sang istri kayaknya soleha kali gitu, Masya nengok Allah. kayak di TV-TV itu punya suami yang suaranya bagus apa pas ngelamar gitu. Jadi pas mau akad itu maharnya yang diminta surah Ar-Rahman pula nih Pak Ustadz, Iya. panjang pula itu kan berapa Mhm. berapa ayat. Nah kalau dulu sang suami memberikan maharnya adalah bacaan surah Ar-Rahman, apakah sang istri ini lantas harus mengembalikan nyetor tasmi surah Ar-Rahman juga nih sama sang suami nih kalau mau cerai ini Pak Ustadz? Iya. Sebelum kita jawab masalah itu, mungkin kita perlu luruskan dulu pandangan sebagian orang berkaitan dengan mahar ini. Ya. Ya, mahar ini sebenarnya ya kalau menurut para ulama itu adalah sesuatu yang sah untuk dimiliki oleh seorang istri dan dia lebih kepada bentuk benda seperti itu. Jadi benda yang bisa dikuasai dan dimiliki oleh istri dan itu benda yang bernilai, maka inilah sesuatu yang sah dianggap sebagai mahar. Ah gitu. Maka kenapa ada cincin pernikahan, mungkin ada emas, ada rumah, ada kendaraan dan lain segala macam. Ini sah dijadikan untuk mahar. Kenapa? Karena itu merupakan pemberian yang diberikan mempelai pria kepada mempelai wanita gitu. Sebagai komitmen dia untuk menikahi seorang wanita tadi. Sehingga apa? Itu menjadi miliknya. Nah, adapun masalah ketika seseorang memberikan mahar berupa bacaan ayat Quran, maka para ulama menyebutkan di sini adalah yang diberikan itu sebenarnya setelah dia membaca itu adalah jasa untuk mengajari baca Quran itu gitu. Jadi bukan bacaan itu yang diberikan karena itu nggak bisa dimiliki. Nah gitu. Tapi jasanya itulah yang diberikan kepada istri. Artinya apa? Ketika menikah nanti istri berhak atas pahala pengajaran Al-Quran yang dibacakan tadi. Kalau surat Ar-Rahman berarti surat Ar-Rahman itulah yang diajarkan kepada seorang istri. Nah itu pun berbentuk dia jasa jadinya. Gitu. Nah adapun jasa ini kan menjadi kewajiban seorang suami untuk sebagai seorang suami itu dia punya tanggung jawab untuk mendidik seorang istrinya. Mengajarkannya Al-Quran, mengajarkannya hadis, mengajarkan ilmu-ilmu syar'i tanpa itu dianggap sebagai mahar. Nah gitu. Nah kemudian berkaitan dengan mahar ini itu kembali lagi kepada kedua belah pihak ketika melaksanakan khulu tadi. Ya seperti mungkin mahar surat Ar-Rahman atau surat yang lain. Nah ini kan bisa disepakati untuk tidak dikembalikan karena memang untuk mengembalikannya itu tidak bisa, tidak ada bendanya. Yang dikembalikan apa? Cincin misalnya, atau kendaraan, atau rumah dan lain sebagainya. Ya, ada juga yang belakangan ini kita tahu seorang menikah maharnya adalah masjid seperti itu. Sementara kita tahu masjid itu tidak bisa dimiliki secara pribadi. Ya, ketika dia pun dibangun dengan dana pribadi, tetap aja masjid itu adalah milik umat. Yang dimana umat itu berhak untuk sholat di dalamnya. Hanya saja apa? Status wakaf masjid itulah yang mungkin bisa diatasnamakan oleh istri. Jadi kalau dia cerai misalnya, mengembalikan mahar tadi berupa masjid, ikrar wakaf itulah yang dia serahkan kepada suaminya, Allah Ta'ala. Mungkin itu yang bisa itu mungkin yang solusi diantaranya ketika seseorang istri itu mengajukan khulu kepada suaminya. Karena memang mahar itu harus berbentuk sesuatu yang bisa dimiliki, bisa berpindah juga dia diantaranya. Allah Ta'ala alam. Oh jadi begitu dia Pak Ustadz ya. Iya gitu. Karena nggak bisa dia dipegang. Nggak bisa dia dipegang, nggak bisa dia disimpan gitu. Tapi kalau mahar itu sesuatu yang habis boleh juga Ustadz, misalkan makanan. Kalau sesuatu yang habis, ini juga dianggap sesuatu yang dia tidak bernilai gitu. Gitu. Ya kalau memang itu sesuatu yang bernilai bagi mereka, ya tidak masalah. Tapi memberikan mahar berupa makanan, ini kita bilang kurang pas
gitu. Tapi kalau istrinya bersedia mau tidak masalah gitu. Tapi kan boleh kan Ustaz? Nah, boleh seperti itu. Allah taala alam. Oke, Masya Allah. Jadi kalau misalkan makanan dulu misalkan ngasih mahar itu kemarin kan sempat viral itu air putih. Nah, apakah harus dikembalikan nanti air putih juga? Gitu. Iya. Tapi kan air putihnya udah diminum gitu. Nah, apakah diganti dengan air yang lain tapi dengan sama dia air putih juga itu diperbolehkan seperti itu. Ya, dalam hal ini memang sebaiknya seseorang itu ketika melakukan pernikahan memang hendaknya mengikuti pertama syariat, kemudian adat istiadat yang memang berlaku di situ. Kalau memang adat istiadat itu adalah menetapkan mahar itu memang berupa benda-benda yang berharga seperti itu, maka itu tidak masalah. Namun kan kadang seseorang itu hanya menjadikan mahar ini karena dia adalah di antara rukun yang harus dipenuhi seseorang ketika menikah gitu. Nah, yang penting dia ada saja. Walaupun sendal, walaupun air, walaupun apa, walaupun sekedar bacaan Al-Quran. Nah, jadinya kan seperti itu gitu. Nah, ini mungkin edukasi yang perlu kita tetapkan, kita sampaikan kepada masyarakat ataupun kaum muslimin yang ada di daerah kita masing-masing. Allahu taala alam. Oke, berarti kalau tadi antum ha 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 ha